Selamat datang di Bumi Alit. Bumi Alit itu merupakan tempat penyimpanan benda pusaka, bisa juga disebut museum. Cuman di sini museum itu museum amanat. Apa yang disimpan di benda di Bumi Alit itu, yaitu yang paling pokok pedang cedera mata dari Sayyidina Ali yang diamanatkan oleh Sang Hyang Borosmora atau Syekh Abdul Imad. Panjalu itu dulu merupakan sebuah kerajaan. Raja Panjalu pertama yaitu perempuan, yaitu Ratu Pramana Dewi. Jalu itu kalau dalam bahasa Sunda itu laki-laki, karena memakai pan jadi perempuan. Ya, jadi Panjalu itu bukan laki-laki tapi perempuan. Ya, karena raja pertama yaitu Ratu Pramana Dewi. Setelah menghadap ayahanda, yang diperintahkan oleh ayahandanya pertama adalah bendung yang namanya Legok Jambu. Setelah dibendung, campurkan itu air. Maka dibendunglah Legok Jambu. Setelah dibendung, ada airnya, dicampurkan air jam-jam itu yang dari Mekah itu. Dan yang sekarang jadilah situ Panjalu itu. Setelah beliau membuat danau itu, beliau diangkat menjadi raja, menggantikan kakaknya Lembu Sampulur II. Lembu Sampulur II sama ayahandanya disuruh memegang kawasan Gunung Tampoma Sumedang. Nah, setelah beliau menjadi raja, memindahkan kerajaan dari Karangluhur ke tengah danau. Tapi beliau tidak lama menjadi raja. Diserahkan kepada putranya. Pertama kepada putra yang tertua itu Haryang Kuning, yang makamnya di sebelah selatan sini. Yang kedua Haryang Kancana di tengah danau, itu anaknya. Setelah beliau menyerahkan kerajaan kepada anaknya, beliaunya kemana? Beliau banyak syiar dari suatu tempat ke tempat lain sampai seluruh Indonesia. Hanya di mana beliau syiar agama, nama dan julukannya pun berbeda. Pertama beliau ke daerah Garut, ya di Garut itu Sunan Rahmat Suci atau Kian Santang namanya beliau. Terus ke Jampang Kulon di Surade, yaitu Syekh Jampang Manggung. Di Jampang Tengahnya Syekh Aulia Susuhunan. Di Bantennya Syekh Pamarayan. Di Padang di Sumatera Alifin. Di Sumatera Selatannya Prabu Muli, malah Prabu Muli jadi nama. Ya. Di Karawang Syekh Kuro. Di Cirebon Baku Sangkan. Ke Kalimantan di Kutai Kartanegara, Prabu Cakraningrat. Setelah beliau sebelum wafat kembali ke Panjalu dan beramanat kepada anak cucunya. Siapa saja bisa rusak mujarah ke tempat saya tidak perlu mencari makam, tapi cukup cari cirinya ini pedang. Makanya setelah beliau wafat dibuatlah satu tempat untuk menjalankan amanat beliau, menyimpan itu pedang untuk jarah ke beliau. Makamnya di mana wallahu alam, tapi insya Allah sih ada di seputaran Panjalu. Nah, Prabu Sang Hyang Borosmora mempunyai penasehat. Satu Panghulu Gusti, kedua Karingil Patah, ketiga Jagabaya, keempat Guru Aji Kampujaya. Guru Aji Kampujaya sebagai penasehat merangkap dengan gurunya anaknya itu Haryang Kuning dengan Haryang Kancana. Nya anu jenenganana karo Mah Kiai Haji Panghulu Gusti teh panginten anu ngembangkeun agami Islam di Tatar Pulau Jawa. Anjeunna milari ilmu agami Islamnya angkat ke Mekah. Parantos di Mekah mun lami puluhan tahun gitu. Tos di Mekah panginten dijenengankeun saatosna dipaparinan cai jam-jam Sayyidina Ali tok ibala cai jam di ditu gitu jam sakumaha kapentingan umum umat supaya lahir sang batin dilebetkeun sana karanjang Sayyidina Ali teh si cai jam-jam teh jam-jam ya kumargi panginten surti Sayyidina Ali gitu.
Beli kasai eta biasa motor dijenengankeun deui we Syekh Dul Iman sujud di Mekah teh ngumun akhirna angkat mulih mendarat di Aceh ngejenengankeun Syekh Malikul Saleh. Eta cai teh janten jam-jam teh mau gurulang gorolong tadi suka di jika dina daun talus gitunya. Sumohon. Nah, lami-lami nama panginten terakhir nama Dugi tadi anu sedak nyimpen sai di dieu Tetiasa kan tenang di Banten Tetiasa. Nya akhir nama Dugi di dieu panginten ieu ge Cionas kelihatan janten Cionas panginten. Kan angkat anjeunna ka Palihebak tos didinya mendaki di lokasi panginten didinya ngajenengankeun Kiai Jagaraksa. Nah, Kiai Haji Panghulu Gusti. Terus lungsur nyari lokasi, terus eta cai disimpan, dikecelakeun di dinya. Pantos dikecelakeun di dinya, anjeunna ngajenengankeun eta cai teh, cai geger emas anu kanggo nyipuh jasmani, nyipuh rohani, nyipuh sagala rupi ilmu penemu, ngahilangkeun sagala rupi panyawat lahir sareng batin. Suryalaya didirikan oleh Pangarsa Abah Sepuh tanggal 5 September tahun 1905. Masih dalam keadaan zaman penjajahan Belanda, sehingga ikhwan-ikhwan yang mau masuk ke Suryalaya waktu itu sulit karena di Warudoyong dijaga oleh pemerintahan Belanda. Kalau mau masuk ke Suryalaya katanya harus jalan belakang sambil mikul kayu bakar atau rumput, seolah-olah penduduk asli di Warudoyong atau di sekitar Suryalaya yang mereka datang nggak seperti tamu gitu, jadi sembunyi-sembunyi lintas Citanduy baru masuk ke Suryalaya. Masya Allah perjuangan itu ya. Cerita orang tua mereka kalau pergi ke Suryalaya itu tengah malam habis maghrib dari Panawangan datang ke sini, subuh ke Suryalaya itu. Jadi selama 12 jam jalan kaki, yaitu lewat gempalan itu, jalannya lewat Sadewata, jalan kaki. Talqin sama dengan taklim, cuma kalau talqin yang diajarkannya banyak macam ilmu, yang mengajarnya disebut mu'alim, yang belajarnya disebut muta'alim, majelisnya pun disebut majelis taklim. Kalau talqin yang mengajarkannya disebut mursid, yang belajarnya disebut murid. Muridnya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab juga. Majelisnya pun disebut majelis dzikir. Makna mursid
Yang memberikan talqin disebut mursyid. Makna mursyid wa yadullu ala tariqil mustaqim qabla dolalah. Beliaulah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus sebelum tersesat. Murid suku katanya dari aroda yuridu irodatan bahwa muridun, yang artinya orang yang berkeinginan, yaitu siapa saja yang ingin selamat bahagia dunia dan akhirat disebut murid. Majelisnya pun disebut majelis dzikir. Nabi menyatakan idza marartu biryadil jannah farta'u, di mana kita lewat kepada satu riyadul jannah, taman-taman surga, maka berhentilah di situ, ikut bergabung. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Qala, Nabi bersabda, halqud dzikir, itulah tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir. Jadi talqin yang diajarkannya khusus zikir. Kalau talim bermacam ilmu disampaikan berdasarkan hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah, artinya ajarkan, talqinkan itu mautakum kepada orang yang akan mati la ilaha illallah.